2,3 sampai 4 pH-nya. Luas areal yang tidak berhutan dalam fungsi hutan lindung. Nah, kalau kita melihat sejak reformasi, saya selalu mengatakan negara Indonesia dikuasai oleh 3 kembar oligarki. Oligarki politik, yaitu sekelompok kecil orang, keluarga yang menguasai kehidupan politik di Indonesia. Makanya jangan heran kalau pilkada itu kalau dia sudah nggak boleh, suami udah nggak boleh 2 kali, maka istrinya maju dengan melawan istri pertama, melawan istri kedua, berikutnya lagi istri pertama melawan istri ketiga. Itu terjadi di dalam politik di Indonesia. Nah, yang kedua, arah dari perebutan kekuasaan melalui pemilu itu sudah didominasi dengan transaksional yang luar biasa. Suara dibeli, ya, abuse power, penggunaan kekuasaan jabatan untuk merebut kekuasaan, untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, di sini peran dari yang disebut oligarki ekonomi, yaitu penguasaan kekayaan negara Republik Indonesia, penguasaan uang negara Republik Indonesia oleh sekelompok kecil. Jadi kalau 1% penduduk Indonesia menguasai 49% kekayaan di Republik ini, 1% penduduk Indonesia menguasai 72% tanah di Republik ini, itu artinya ada sekelompok kecil yang menguasai itu. Mereka lah yang kemudian mengatur politik itu tadi, oligarki politik. Satunya lagi apa? Oligarki sosial, yaitu masyarakat kita yang ada tokoh-tokoh di dalam masyarakat yang mau kemudian menjadi mesin politik dari oligarki politik dan dari oligarki ekonomi. Jadi artinya apa? Memang kondisi bangsa kita hari ini, kedaulatan bangsa kita, baik itu kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, kedaulatan wilayah, ini menjadi sangat-sangat sangat sulit posisinya, ya. Jadi misalnya pangan aja, kita selalu bicara ketahanan pangan, padahal sebetulnya kita bicara kedaulatan dan ketahanan pangan. Nah, polusi dapat menurunkan kualitas atau mutu lingkungan. Mutu lingkungan adalah derajat pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada kondisi lingkungan tertentu. Jika kualitas lingkungan menurun, akan berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, untuk menjaga mutu lingkungan dan daya dukung lingkungan dapat dilakukan dengan mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran atau polusi. Salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran tersebut adalah dengan adanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Upaya pencegahan pencemaran lingkungan secara administratif adalah pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Contohnya adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982 dengan adanya AMDAL sebelum adanya proyek pembangunan pabrik dan proyek lainnya. Yang bikin sakit kepala itu limbah batu bara yang lagi heboh itu. Itu kondisi yang sebetulnya harusnya dihindari tapi justru dilegalkan. Rupanya Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan dari daftar limbah beracun, ya, limbah batu bara itu. Dan yang menarik ini komentar dari Walhi, gitu, dia menyebut bahwa logika pemerintah itu sudah rusak. Kalau logika pemerintah rusak kan berat ini, Bung Rocky. Ya, di seluruh dunia dulu kita terus kampanyekan tentang B3, bahan berbahaya dan beracun. Tentu ada bahan yang dia berbahaya dan beracun tapi diperlukan, itu amoniak misalnya. Ada yang sama sekali dilarang tuh. Tapi ini soal limbah B3 tuh, yang udah pasti tidak diizinkan di seluruh dunia bahkan. Dan undang-undang sebelumnya melarang itu. Jadi terlihat bahwa presiden ini betul-betul nggak paham tentang current issue, tentang upaya untuk meningkatkan mutu Indonesia di depan dunia. Mestinya promosikan bahwa kita menghalangi limbah B3 itu tuh, berarti
proses untuk menghasilkan limbah juga kita gagalkan. Jadi ini malah dipromosikan, dan orang sebetulnya tahu bahwa dari awal memang ini maksudnya Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat tuh. Jadi disebut Undang-Undang Payung untuk memayungi penyimpangan-penyimpangan yang dibutuhkan oleh oligarki bekerjasama dengan kekuasaan. Jadi baru kita paham sekarang, ini undang-undang yang memayungi kedunguan kekuasaan, yang memayungi logika ngaco dari presiden. Kalau versi Greenpeace. Greenpeace tentu yang paling marah terhadap soal ini. Karena ini adalah organisasi dunia yang ingin membersihkan bumi dari racun. Nah, sekarang Indonesia justru menambah racun kan. Jadi kan kasat mata terlihat kerakusan itu tuh. Jadi satu persatu yang disebut Cipta Kerja itu menghasilkan paradoksnya sendiri tuh. Kita usut misalnya AMDAL dihilangkan, land clearing dipermudah segala macam. Sekarang racunnya bahkan diizinkan kan. Publik saya kira mungkin bisa melihat dan langsung dari dampak turunan dari undang-undang Omnibus Law itu ya, undang-undang Cipta Kerja yang banyak orang menyebut sebagai mother of evil, sementara Anda menyebutnya sebagai root of evil gitu ya. Jadi Yes. ini persoalan. Dan kemarin ribut-ribut soal miras, investasi miras, sekarang batu bara, kita tidak tahu dalam minggu depan apa lagi. Tetapi hampir dipastikan ini akan bermunculan berbagai turunan-turunan dari Omnibus Law. Iya, karena evil itu dia akan juga menghasilkan evil. Dan perkumpulan evil ini yang sebetulnya mengangkangi public policy Indonesia itu. Jadi bahaya betul presiden yang nggak ngerti bahaya dari limbah batu bara kan itu. Satu kesatuan pikiran tuh. Nah, kita mungkin menganggap bahwa Omnibus Law itu pada akhirnya memang adalah perencanaan untuk merusak lingkungan. Akhirnya begitu kesimpulannya. Yang dari awal dipromosikan bahwa enggak, ini kita justru mau lindungi lingkungan. Padahal kita tahu bahwa di belakang perencanaan Omnibus Law pada waktu itu berderet kepentingan vested interest dari pebisnis besar yang udah tanam modal, dan karena itu modal itu harus dikembalikan. Ditanamnya di mana? Modalnya nggak ditanamin di Kalimantan, di Papua atau di Sulawesi, tapi ditanam di kantor presiden sekarang. Ditanam ketika Jokowi berupaya untuk maju dalam periode kedua ini nih. Jadi itu adalah investasi politik untuk merekayasa seluruh peraturan perundang-undangan tuh. Nah, kita ya udah itu, jadi kebuntuan politik istana itu menyebabkan dia tidak mampu lagi untuk melihat masa depan anak-anak Indonesia tuh. Stunting masih ada di desa-desa sekitar pabrik-pabrik besar yang penuh dengan limbah, batu bara segala macam. Sementara presiden menginginkan supaya Indonesia tumbuh sebagai contoh dari dunia beradab yang paham tentang lingkungan. Dia lakukan hal yang terbalik. Dia ingin agar supaya anak-anak kita itu menjadi cerdas di 2045 nanti ketika Indonesia 100 tahun. Yaitu artinya lakukan sesuatu untuk menghasilkan otak yang bagus, paru-paru yang bagus. Ini dia kasih racun pada generasi muda, tapi dia berharap akan jadi pemikir di 100 tahun Indonesia merdeka. Kan itu ajaib kan.